Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jazakumullah. Babu taksiril aidi, di sini bab menerangkan memperbanyak tangan-tangan ala ta'ami, atas makanan. Di satu makanan dimakan banyak orang. Ana Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul isnaini, makanannya dua orang, kafi salasati, mencukupi tiga orang. Wa ta'amu salasati, dan makanannya tiga orang, kafil arba'ati, mencukupi empat orang, muttafaqun alaih. Jadi sebetulnya makanannya nggak perlu banyak, atau mungkin karena ini diturunkan barokah. Kalau semakin banyak yang makan, makin banyak barokah. Sebetulnya makanan ini hanya cukup dua orang, tetapi seumpama diikutkan tiga orang, maka di situ juga sudah cukup, sehingga cukup untuk menguatkan untuk ibadah. Sebenarnya makanan ini cukup untuk tiga orang saja, tetapi seumpama ditambahi satu orang lagi ya cukup. Artinya itu sudah cukup untuk menguatkan untuk beribadah, sudah cukup. Wan Jabirin radhiyallahu taala anhu qala, berkata Jabir, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ta'amul wahidi, makanannya satu orang, yakfil isnaini, mencukupi dua orang. Wa ta'amul isnaini, dan makannya dua orang, yakfil arba'ah, mencukupi empat orang. Wa ta'amul arba'ati, dan makanannya empat orang, yakfis samaniyah, mencukupi delapan orang. Rawahu Muslim. Ini lebih jelas lagi ini. Ini kalau tidak melihat dari segi barokahnya, dari segi banyaknya makanan, sebetulnya orang itu makan itu setengah dari keperluan itu sudah cukup sebetulnya itu. Kalau orang itu makannya itu 2 kali sehari, sebetulnya cukup sekali saja sudah juga cukup. Enggak kalau mati. Nanti kalau minumlah kalau lapar. Sebenarnya sudah cukup. Tapi apa kalau dimakan 2 orang tambah barokah? Sehingga makanan satu orang kalau dimakan 2 orang, kayak makanan itu seperti makanannya 2 orang. Jadi barokah. Karena barokah itu akan mendatangkan kekuatan, mendatangkan kesehatan. Kalau makanan enggak barokah, malah mendatangkan sakit nanti. Sekarang itu makanan banyak enggak barokah karena makannya enggak pakai bismillah, memasaknya juga enggak pakai bismillah. Akhirnya ya, kalau ada orang sakit datang ke dokter, ya ini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan nasi, nggak mau makan daging, nggak, semua nggak boleh. Artinya apa? Puasalah. Hanya gitu aja deh. Kalau puasa, kamu itu kebanyakan makan, itu puasalah. Sumu tasihu, berpuasalah, kata, nanti kamu akan sehat. Babu adab syurbi, di sini bab menerangkan adabnya minum, wastihbab tanafusi, dan sunnahnya bernafas salasan 3 kali kharijal ina'i, di luar wadah. Wa karahati tanafusi, dan makruhnya bernafas fil ina'i, di dalam wadah. Wastihbab idaratil ina'i, dan sunnahnya memutarkan wadah alal aimani, atas bagian kanan, fal aiman, maka bagian kanan lagi, ba'dal mubtadi, setelah orang yang memulai minum. Ana Anasin, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena adalah yatanafasu, bernafas, fi syarabi, di dalam minum beliau, salasan 3 kali, muttafaqun alaih, yakni maksudnya adalah yatanafasu, beliau bernafas kharijal ina'i, di luar wadah. Jadi kalau minum itu
kalau mau ambil nafas itu ditarik dulu wadahnya. Glak. Jangan gitu. Jangan ini masih minum aja terus di wadahnya nggak dilepas-lepas. Jadi kalau mau bernafas itu jauhkan dulu. Maka dahan dulu. Jadi kalau 1 gelas mungkin kamu untuk nafas 3 kali atau berapa, maka minum itu kalau mau bernafas dijauhkan dulu. Kalau minum lagi, kalau sudah mau bernafas dijauhkan dulu tuh. Ada lagi orang yang salah paham. Minum sedikit bernafas. Anak satu bernafas sekali tarik. Bernafas 2 kali tapi minumnya dikit diangkat. Dikit diangkat, setelah 3 kali terus jaminan sampai habis. Tak bernafas terus-terusan di dalam wadah, enggak benar seperti itu. Enggak begitu. Maksudnya dalam segala minum beliau itu minumnya itu kalau waktu mau nafas itu dijauhkan dulu. Jauhkan dulu gitu loh. 3 kali nafas sudah dihentikan dulu gitu. Diminum seruput setelah 3 kali nafas dihentikan dulu gitu. Jadi itu minumnya manusia. Kalau hewan minum itu terus saja. Kayak kuda itu minum terus saja. Itu tanpa bernafas. Walaupun bernafas, ya bernafas sambil minum. Nah, itu enggak baik. Apa hikmahnya? Udah enggak ngerti menginspirasi. Jadi pokoknya ikut bagian Nabi, di situ ada kejayaan. Mungkin ada hikmah urusan kesehatan, hikmah urusan ada yang perkara-perkara ghaib yang kita tidak tahu. Wa an Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala berkata Abdullah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasrabu kalian janganlah minum wahidan dengan sekali saja kasyurbil ba'ir seperti minumnya unta. Maksudnya minum terus dikokop terus sambil bernafas sampai habis. Nah, sekali sampai habis. Nah, jangan minum seperti itu. Tetapi walakin syurubu tetapi minumlah masna wa sulasa 2 kali atau 3 kali. Minum, nafas angkat, minum. Nanti jangan sedikit-sedikit, jangan minum itu langsung glek enggak seperti itu. Wasam dan sebutlah asma Allah idza antum syaribtum bila mana kalian minum. Wahmadu dan pujilah Allah membaca alhamdulillah. Samu itu maksudnya membaca bismillah. Wasamu dan bacalah bismillah idza antum syaribtum bila mana kamu meminum. Wahmadu dan bacalah alhamdulillah idza antum rafa'tum bila mana kalian mengangkat wadah minuman. Begini. Di bismillah minum glek terus ketika mengangkat kamu bernafas alhamdulillah. Minum kalau sudah mau bernafas angkat alhamdulillah, mau minum bismillah, ini diangkat alhamdulillah, minum bismillah, diangkat alhamdulillah. Itu rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa an Abi Qatadah dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu anna Nabiya sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naha melarang ayu tanafasa untuk dibuat nafas fil ina'i di dalam wadah, jangan nafas di dalam gelas ya. Awal nafas itu di luar gelas. Muttafaqun alaih ketika minum. Yakni maksudnya yutanafas itu dibuat nafas fi nafsil ina'i di wadah yang dia buat minum itu. Wa ana Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utia telah beliau dikasih bilabanin dengan laban yaitu susu korshiba yang susu itu telah dicampuri bimain dengan air. Wa an yaminihi dan ada di sampingnya baginda Nabi A'rabiyun ada orang Arabi orang kampung, orang pedalaman. Wa an yasarihi dan ada di samping kiri beliau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Fasyariba maka beliau meminum minuman, tsumma a'ta kemudian beliau memberikan minuman itu al-a'rabiyya kepada orang kampung di sisi kanannya.
Faqala dan beliau berkata al-aiman fal aiman. Urutannya adalah bagian kanan, kemudian kanannya lagi, muttafaqun alaih. Qalahu Syaibah, perkataannya Sayyidina Anas Syaibah, ay khulita maksudnya adalah dicampuri air. Ini termasuk kadang-kadang itu susu itu yang terlalu pekat, itu perut itu kurang tahan, maka kalau dicampuri air itu lebih tahan. Apalagi kalau anak-anak kecil itu yang masih belum bisa minum susu murni itu, ya dicampuri air biar agak encer, biar kuat. Lambungnya itu biar kuat, biar mampu menahan. Kalau nggak tahan biasanya mencret nanti. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallam utia beliau telah diberi bisyarabin dengan minuman, diberi minuman. Fasyariba minhu maka beliau minum dari minuman itu. Wa an yaminihi ghulamun dan di sisi kanan beliau ada seorang anak muda. Wa an yasarihi asyakhun dan di sisi kiri beliau itu ada orang-orang tua. Faqala maka baginda Nabi berkata lil ghulami kepada anak muda di sisi kanannya, "Ata'dzanu li, apakah kamu memberi izin aku an utiya haula untuk memberikan minuman setelah aku minum ini kepada mereka orang-orang tua yang ada di sisi kiriku?" Faqala maka berkata al-ghulamu anak muda itu, "La buatan malah tidak, wallahi demi Allah. La usir aku tidak akan ngalah binasibi untuk bagianku minka dari engkau ahadan kepada seorang pun tidak." Ini barokah kok ngalah enggak. Fatallahu maka beliau meletakkan minuman itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi di tangan pemuda tadi, muttafaqun alaih. Qauluhu perkataan Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, tallahu lafal tallahu wada'ahu, maksudnya beliau meletakkan minuman itu kepada tangannya pemuda tadi. Wa hadzal ghulam dan muda tadi, huwa pemuda tadi Ibnu Abbas adalah Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah Ibnu Abbas ini enggak mau ngalah sama orang-orang tua. Ini barokahnya baginda Nabi kok ngalah. Maka beliau itu karena beliau tempatnya di sisi kanan baginda Nabi, maka dia tetap minta haknya. Ini hak saya ini sisi kanan ini. Jadi kalau kita ini buat halaqah, kemudian minumnya 1 gelas, ya atau 1 ember, 1 gelas maksud 1 ember, ya 1 gelas, nah kita minum. Pertama kali orang yang memulai minum, kemudian nyerahkannya ke bagian kanan. Dari kanannya minum, nyerah dari kanan lagi, kanan muter lagi. Ya, muternya itu ke kanan. Tahu ya? Muternya ke kanan, jangan muter ke kiri, muternya ke kanan. Nah, ini yang benar. Jadi dari kanan ke kanannya lagi, ke kanannya lagi, kanan lagi sampai muter. Caranya seperti itu. Itu tertib-tertib makan dan minumnya baginda Nabi. Semua ini kalau kita amalkan nanti akan mendapatkan barokah. Nah, hanya saja kita ini nggak paham. Tapi coba amalkan itu. Bismillah, alhamdulillah. Makan itu separuh makan saja. Atau kalau kamu makan 1 itu, maka bagilah dengan temanmu, makan bareng-bareng biar barokah. Ini enggak ada yang gendut-gendut nanti akhirnya, insyaallah. Kalau makannya itu orang-orang itu enggak banyak lemak, insyaallah itu nanti enggak banyak tidur juga. Kalau banyak lemak, banyak tidur, banyak kentut, akhirnya kurang ibadah. Adalah sedikit lemak, ya, sedikit tidur, banyak belajar, banyak ibadah. Enteng betul ibadah itu. Kalau enggak percaya, tanya sama orang gemuk-gemuk itu. Mereka kan susah tuh ibadah itu. Ya, kamu yang ringan-ringan itu enggak terasa. Kalau sudah tanya sama yang gemuk itu, baru kamu syukuri. Alhamdulillah, ternyata di pondok makan 2 kali ini ada faedahnya. Dulu aku mikirnya 3 kali terus saja, ternyata 2 kali. Karena seumur 1 kali ya lebih baik sebetulnya. Ini kira-kira yang orang-orang faham akan berkata seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim.
اللهم ارحم ولد سيدنا محمد اللهم اغفر ولد سيدنا محمد اللهم اصلح ولد سيدنا محمد ألف بين قلوبهم ولد سيدنا محمد اللهم انصر ولد سيدنا محمد اللهم اعصم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله.